Perkenalkan, nama saya Ade Putri Wulandari, NIM AAB 117032. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Palangkaraya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berkaitan dengan drama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pementasan drama teater. Selamat menyaksikan. Jadi saya akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan drama. Jadi drama ini merupakan salah satu genre sastra yang memiliki kekhususan dibandingkan dari genre sastra lain seperti puisi dan fiksi. Mengapa demikian? Karena di dalam drama ini memiliki penyampaian amanat dan gaya bahasa yang berbeda. Nah, secara struktural, drama ini memiliki beberapa elemen seperti tokoh, jalan cerita, latar, tema, dan amanat. Nah, biasanya penulis drama ini mengambil isi dalam drama tersebut dilihat dari beberapa lingkungan kehidupannya atau lingkungan sosialnya, seperti melihat dari kesaksian hidup, tentang kekuasaan, politik, sosial, dan juga budaya. Nah, salah satu contohnya yaitu drama dari W.S. Rendra yang memotret kehidupan tentang kekuasaan. Nah, drama ini yang berjudul Panembahan Peso. Kemudian dalam drama ini memiliki beberapa struktur. Nah, struktur dari drama tersebut adalah perwatakan dan penokohan, kemudian plot atau kerangka cerita, kemudian ada dialog, setting, tema, amanat, kemudian petunjuk teknis, kemudian ada drama sebagai interpretasi kehidupan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penokohan dan juga perwatakan. Nah, biasanya di dalam drama tersebut terdapat beberapa tokoh, di mana tokoh itu memiliki perwatakan dan penokohan yang berbeda-beda. Seperti yang kita tahu, ketika kita melihat sebuah drama, di situ akan terlihat watak dari tokoh tersebut dapat dilihat dari cara dia berbicara, cara dia berdialog. Seperti misalkan kita melihat di dalam sebuah drama itu terdapat tokoh antagonis, di mana tokoh antagonis ini biasanya dikenal sebagai tokoh utama, dan juga biasanya antagonis ini juga dikenal sebagai tokoh yang jahat ataupun memerankan peran yang membuat seseorang itu jengkel. Contohnya seperti kita melihat sebuah drama di mana di dalam drama itu mereka itu menjadi tokoh utama yang memiliki watak yang jahat. Nah, jadi kenapa kita tahu dia memiliki watak yang jahat? Itu dilihat dari cara dia menatap, cara dia berdialog. Kemudian kita dapat menyimpulkan, wah, aktor ini adalah aktor yang memiliki watak yang jahat, yang seperti watak bisa dikatakan sebagai antagonis juga, seperti itu. Nah, kemudian di dalam struktur drama yang sudah saya sebutkan tadi terdapat plot atau kerangka. Nah, di mana dalam plot atau kerangka ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian seperti pengenalan awal, pertikaian awal, pertentangan menuju puncak, titik puncak peristiwa, dan juga penyelesaian. Nah, pengenalan awal ini biasanya itu terdapat gambaran tokoh, kemudian latar, kemudian ada suasana juga, dan masalah yang dialami tokoh tersebut. Nah, itu tadi sebagai tahap awal. Nah, kemudian terdapat tahap komplikasi. Di mana di dalam tahap komplikasi ini terdapat beberapa masalah atau peristiwa yang terjadi antar tokoh, di mana peristiwa dan masalah yang terjadi antar tokoh itu yang membuat kejadian itu semakin memanas. Nah, kemudian terdapat lagi adanya pertentangan yang terjadi antar tokoh semakin memuncak, itu bisa dikatakan sebagai titik puncak peristiwa, di mana kejadian itu akan kejadian masalah tersebut tadi akan menjadi lebih memuncak permasalahannya itu, sehingga akan terjadi penyelesaian, di mana penyelesaiannya ini yang berisikan solusi, seperti itu.
Nah, kemudian di dalam plot atau kerangka cerita ini ada yang dinamakan dengan alur. Nah, alur ini terbagi menjadi 3. Ada alur linier, kemudian ada alur mundur, dan juga ada alur episodik. Dimana kalau misalkan alur linier ini itu jalan ceritanya berurutan dari A sampai Z, dia berurutan. Kemudian ada alur mundur, dimana alur mundur ini dia menceritakan tentang kejadian-kejadian yang lampau, kemudian dia masukkan kejadiannya untuk masa depan, kemudian dia masukkan lagi kejadian-kejadian yang telah lalu. Nah, kemudian ada juga tentang alur episodik, di mana alur episodik ini jalan ceritanya itu berdasarkan episode-episode yang peristiwanya itu yang saling berhubungan dengan antar episode. Kemudian di dalam sebuah drama terdapat sebuah setting atau latar. Nah, di mana di dalam setting atau latar ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Misalkan di dalam sebuah drama itu si penulis drama ini memutuskan untuk membuat tempat dari drama tersebut adalah kota Yogyakarta. Maka latar dari tempat drama tersebut adalah Kota Yogyakarta. Kemudian ada juga latar suasana, di mana latar suasana ini menyangkut beberapa suasana yang dituliskan oleh pengarang drama tersebut. Contohnya seperti latar suasana itu entah sedih, bahagia, mengharukan, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat juga latar waktu. Nah, latar waktu ini seperti waktu itu di dalam drama tersebut ada waktu pagi, waktu sore, waktu senja, waktu petang, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian di dalam sebuah drama itu terdapat dialog. Nah, dialog ini merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh drama. Mengapa demikian? Karena di dalam sebuah drama itu terdapat dialog yang akan didialogkan oleh beberapa tokoh di dalam drama tersebut. Nah, biasanya dialog ini ditulis oleh pengarang yang dimana di dalamnya itu mengandung kata-kata yang memberikan ciri dan keinginan tokoh. Nah, kemudian panjang dan pendeknya dialog ini tergantung dari apa yang akan disampaikan oleh tokoh. Nah, contohnya misalkan di dalam sebuah drama itu ada sebuah dialog yang mengatakan bahwa dirinya ingin pergi sekolah ke luar negeri. Nah, berarti keinginan dari dialog yang dikatakan oleh tokoh tersebut artinya dia ingin pergi sekolah ke luar negeri. Nah, begitu salah satu contohnya. Nah, kemudian adapun di dalam drama tersebut ada petunjuk lakukan atau petunjuk teknis, di mana petunjuk lakukan atau petunjuk teknis ini merupakan teks yang memberi informasi tentang tokoh, waktu, suasana, pentas, dan lain-lain. Misalnya seperti ini. Petunjuk teknis memberikan petunjuk kapan aktor harus diam, kemudian bersorak, kemudian juga gunanya petunjuk teknis ini adalah memberi jeda berdialog antar tokoh. Seperti itu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai tentang materi drama. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun penjelasan yang sudah saya paparkan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bye-bye.